Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun, keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa bersama kita sampai pada kesempatan pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan sekian banyak kenikmatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita, sekian banyak kesempatan yang diberikan kepada kita, bisa kita manfaatkan dengan baik dan mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, dan dengan kenikmatan dan kesyukuran yang kita miliki, maka kemudian kenikmatan-kenikmatan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antara hamba-hamba Allah yang sampai pada kesempatan pertemuan hari ini masih memiliki keimanan dalam diri kita, dan dengan keimanan itu kita bisa membentuk ketakwaan. Mudah-mudahan pribadi takwa yang melekat dalam diri kita ini akan menjadikan diri kita secara pribadi menjadi makhluk yang semakin dekat dengan Allah, mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap berlimpah pada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari Rasulullah 14 abad yang lampau. 14 abad itu bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang sangat panjang. Tapi dalam perjalanan sejarah ternyata kita menyaksikan keteladanan yang berasal dari Rasulullah itu mampu mengalir dari satu generasi, bisa menerobos ruang dan waktu, dan pada akhirnya sampai kepada kita. Dalam perjalanan sejarah itu pun kita menyaksikan ada sekian banyak yang mendapatkan inspirasi dari keteladanan Rasul ini, dari keteladanan yang berasal dari Nabi. Ketika mereka melaksanakan keteladanan itu dalam kehidupan mereka, ternyata mereka bisa mendapatkan, bisa memperoleh kejayaan dalam hidup mereka. Mereka bisa membuktikan bahwa teladan yang berasal dari Nabi ini ternyata benar-benar bisa dipraktekkan oleh umat manusia. Dan ketika umat manusia mempraktekkan itu, maka mereka bisa memperoleh keuntungan, terutama dalam kehidupan mereka di dunia. Jadi ketika mereka hidup di dunia mengikuti Rasulullah, maka keuntungan itu bisa terlihat secara nyata. Apalagi dalam keyakinan kita, keuntungan yang kita peroleh ketika kita mengikuti teladan yang berasal dari Rasulullah bukan hanya terbatas pada ketika kita masih hidup di dunia, tetapi itu akan mengalir sampai kita menjalani kehidupan akhirat nanti. Kita berharap penuh mudah-mudahan manfaat dari keteladanan itu senantiasa bisa kita rasakan dengan hati kita, dengan jiwa kita. Kita mendapatkan keuntungan ketika berada di dunia, dan sekaligus kita tidak termasuk orang-orang yang merugi ketika kita sampai di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita sebagaimana sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membicarakan tentang konsep mutu. Konsep mutu ini akan kita hubungkan dengan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan konsep mutu ini. Karena ketika kita membicarakan tentang faktor mutu, maka keberadaan mutu itu mau tidak mau harus kita hubungkan dengan perspektif yang dimiliki oleh manusia, dengan persepsi yang dimiliki oleh manusia. Mutu itu sesuatu yang abstrak. Setiap orang itu bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang mutu. Ketika ada satu orang itu kemudian mempersepsi benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi dia mengatakan pohon itu sangat indah, gunung itu nampak menawan misalnya. Maka bisa jadi orang yang lain itu akan memberikan persepsi yang berbeda, bahkan terhadap benda-benda yang sama. Kenapa demikian? Karena masing-masing orang memiliki paradigma tersendiri untuk melihat sesuatu. Mereka juga memiliki penilaian yang berbeda-beda dalam memandang segala sesuatu yang ada di sekitarnya.
Oleh karena itu, maka sifat abstrak yang berasal dari konsep mutu ini harus diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan menciptakan standar-standar tertentu yang bisa diverifikasi dan bisa dibicarakan atau diinformasikan kepada orang lain. Maka dengan cara ini, maka mutu menjadi milik bersama dan standar mutu bisa diwujudkan dalam berbagai proses, termasuk di dalamnya dalam proses pendidikan. Nah, Jadi kita akan bicarakan tema terkait dengan konsep mutu dalam peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, sebagian dari contoh-contoh yang akan kita gunakan dalam pembicaraan hari ini, mungkin kita akan menggunakan contoh-contoh yang terjadi di sekitar kita dalam lingkup dan ruang keindonesiaan gitu ya. Ada beberapa tema yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Tentu saya tidak akan membahas ini secara utuh, secara keseluruhan, karena kemarin saya sudah membagikan kepada saudara-saudara bahan belajar yang perlu Anda baca. Dan saya kira saudara-saudara juga sudah melakukan proses pembelajaran mandiri, sehingga apa yang kita pelajari hari ini nanti hanya sekedar untuk mengklarifikasi. Barangkali ada pengetahuan-pengetahuan baru yang Anda peroleh, atau ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan dari apa yang kita peroleh dari buku yang Anda baca. Pertama, kita akan bicarakan tentang konsep mutu. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan bicarakan tentang perkembangan konsep mutu itu sendiri. Karena di barat gitu ya. Jadi tahun 1800-an itu ternyata mereka pernah membuat satu masa. Jadi masa ini dianggap sebagai masa ketiadaan mutu. Jadi ketika bangsa barat memproduksi barang atau jasa, maka barang atau jasa itu tidak pernah melalui proses inspeksi. Jadi mereka membuat barang atau jasa ya sudah dibuat begitu saja. Setelah itu kemudian dijual kepada para pelanggannya. Di situ belum ada kesadaran sama sekali bahwa setiap barang produksi, jadi setiap barang produksi, jadi maupun jasa yang mereka layankan, itu mestinya ada taraf-taraf tertentu, mestinya itu disertai dengan nilai-nilai tertentu. Nilai itu harus diberikan kepada para pelanggannya. Taraf atau nilai inilah yang disebut sebagai mutu. Kalau kita melihat perkembangan ini, maka mestinya agak berbeda sekali dengan perkembangan yang terjadi di dunia Islam. Jadi kita melihat gitu ya. Jadi sejak awal Islam itu adalah ajaran yang sudah menekankan betul keberadaan mutu. Ada makalah-makalah yang saya kira cukup terkenal dan ini membuat kita sadar bahwa hari ini itu harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Jadi misalnya salah satu makalah yang sudah cukup dikenali oleh masyarakat Islam adalah ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhirata ka'annaka tamutu ghadan. Dan ini menggambarkan dengan apik, ini menggambarkan dengan bagus bagaimana spirit yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jadi dari ungkapan ini kita bisa melihat gitu ya, dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan keduniawian, maka kinerja seorang muslim itu harus memperlihatkan kualitas yang terbaik. Maka di sini kita bisa melihat adanya aspek mutu. Demikian juga ketika membicarakan persoalan yang berkaitan dengan akhirat, maka bekerjalah atau beribadahlah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi di sini pun kita melihat aspek kualitas dari kinerja kita atau peribadatan kita ketika dikaitkan dengan urusan akhirat. Jadi dalam persoalan dunia dan sekaligus dalam persoalan akhirat, kita diminta untuk mengedepankan konsep kualitas. Kita diminta untuk mengedepankan konsep mutu. Jadi berbeda sekali. Jadi Islam itu hadir dan spiritnya bisa kita definisikan melalui ungkapan yang tadi kita bicarakan. Sudah hadir 14 abad yang lampau, sudah hadir pada masa Rasulullah masih hidup, dan konsep mutu ini tidak bisa dipisahkan dari kepribadian beliau. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah itu memiliki kompetensi kepribadian yang utama. Jadi dilihat dari sisi karakteristik pribadi, maka beliau memiliki perilaku yang sangat bermutu. Dan ternyata kesadaran semacam ini bahkan belum hadir pada masa sebelum tahun 1800-an di Barat. Jadi kalau kita membandingkan antara dunia Islam dengan dunia Barat,
kita akan menemukan perbedaan yang sangat mendasar terkait dengan kesadaran akan hadirnya konsep mutu. Nah, pada bagian yang ketiga, karena yang kita pelajari ini berkaitan dengan konsep mutu yang awalnya lahir di Balat dalam bidang ekonomi. Jadi kalau kita membicarakan tentang fungsi ekonomi itu, nanti fungsi ekonomi itu terdiri dari proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. Jadi konsep mutu itu awalnya hadir dari konsep produksi. Karena itu ketika kita membicarakan konsep mutu, maka mau tidak mau, kita harus berangkat dari pembicaraan tentang hasil-hasil produksi. Jadi hasil-hasil produksi. Berupa apa? Berupa barang dan jasa. Jadi bagaimana karakteristik barang dan jasa yang bermutu? Maka ini akan kita bicarakan juga. Baru setelah itu, kita nanti akan masuk ke dalam pembahasan tentang konsep mutu pendidikan. Kemudian kita membicarakan dasar-dasar program mutu pendidikan. Kita juga membicarakan tentang penjaminan mutu. Kita kemudian membicarakan tentang standar mutu. Jadi ini beberapa tema yang akan kita bicarakan secara global dalam kesempatan pertemuan hari ini. Sekali lagi kita tidak akan bicarakan semua. Jadi untuk lebih lengkapnya silahkan Anda baca bahan pembelajaran yang kemarin sudah dibagikan. Kemudian Anda baca juga jadi PDF atau dokumen atau modul dari perkuliahan kita yang sudah saya bagikan di SIM Unisula. Kemudian setelah itu Anda perkaya dengan sumber-sumber yang lain, baik yang berasal dari buku secara fisik atau Anda juga bisa menemukan materi-materi yang lain melalui internet gitu ya, untuk memperkaya wawasan dan pemahaman Anda. Nah, pertama kita akan mulai pembahasan kita dengan membicarakan konsep mutu. Jadi dalam bacaan yang sudah saya bagikan, di situ ada sekian banyak konsep mutu. Ada sekian banyak definisi tentang mutu. Saya tidak akan menghadirkan keseluruhan, tetapi saya hanya akan menghadirkan sebagian, dan sebagian ini kadangkala sudah mewakili definisi-definisi yang lain tentang mutu. Kalau kita lihat dari sisi makna secara kebahasaan, jadi makna secara etimologis, yang dimaksud dengan mutu itu adalah taraf, atau tingkatan kenaikan, atau nilai dari sesuatu. Dari makna secara kebahasaan itu, kita memahami bahwa mutu itu ternyata memiliki hierarki. Jadi mutu itu ternyata bertingkat. Setidaknya dalam bahasa yang sederhana, kita bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang memiliki mutu yang rendah, atau nilainya rendah gitu ya. Ada sesuatu yang memiliki mutu sedang-sedang saja, atau pertengahan, atau nilainya sedang-sedang saja gitu ya. Dan ada sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi. Artinya, dia memiliki taraf atau tingkatan yang tinggi. Jadi hierarkinya sebagai produk, sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia, maka dia memiliki derajat tersendiri. Jadi dia memiliki tahapan-tahapan tersendiri, atau dia memiliki peringkat-peringkat tersendiri. Ini adalah pengertian mutu dilihat dari sisi kebahasaan. Jadi karena itu maka kalau kita menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan mutu. Jadi mutu ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa menilai, misalnya benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita mengatakan bahwa benda itu bagus. Jadi benda ini bagus. Kalimat bagus yang ada di situ sebenarnya adalah kata yang bersifat abstrak. Jadi kata bagus yang kita gunakan itu sebenarnya adalah kalimat yang bersifat abstrak. Jadi kalimat ini merupakan ungkapan yang lahir dari paradigma atau perspektif yang kita bangun sebagai respon ketika kita memberikan penilaian terhadap sesuatu. Oh, batu ini kok kelihatan berkilau. Ini bagus kalau kita gunakan sebagai batu cincin misalnya. Maka di situ kita sudah memberikan penilaian. Bahkan pada saat itu kita sudah membicarakan nilai kegunaan dari benda yang kita bicarakan. Nah, demikian juga mutu. Jadi mutu itu sesuatu yang bersifat abstrak. Dia hadir sebagai perspektif dari diri kita ketika kita menilai sesuatu. Maka ketika kita membicarakan mutu itu, pada saat itu kita sebenarnya sedang membuat standar-standar tertentu. Dan ketika kita mengungkapkan itu sebagai pendapat kita, maka standar itu adalah bagian dari standar yang kita miliki sendiri. Artinya standar itu tidak selalu bisa disepakati oleh orang lain. Nah, nanti kita juga akan bicarakan bahwa mutu itu ada yang bisa terstandarkan dengan cara-cara tertentu.
Sehingga satu konsep tentang mutu itu bukan hanya bisa dipahami oleh satu orang, tapi juga bisa dipahami oleh orang lain. Jadi berdasarkan standar yang sudah diciptakan. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang konsep mutu menurut pendapat Juran. Jadi menurutnya, jadi mutu itu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan pelanggan. Jadi perspektif dari definisi ini melihat pelanggan sebagai sentral dari kepuasan yang harus dipenuhi. Jadi dia adalah subjeknya. Jadi pelanggan ini adalah subjeknya. Cocok tidak produk yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Setelah mereka menggunakan produk itu, mereka puas atau tidak. Jadi kalau kita terapkan dalam dunia pendidikan, berarti yang dimaksud dengan mutu itu, jadi spesifikasi dari proses pembelajaran yang kita selenggarakan, itu bisa memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh para peserta didik kita atau tidak. Kemudian orang tua wali murid setelah melihat hasil dari proses pembelajaran yang kita lakukan, mereka memiliki kepuasan atau tidak. Karena mau tidak mau gitu ya, berbicara tentang pendidikan, jadi orang tua wali murid itu merupakan salah satu stakeholder kita. Jadi mereka adalah pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan atau yang lembaga pendidikan kita lakukan. Kemudian yang kedua, pendapat yang berasal dari Crosby. Jadi mutu itu adalah sesuatu yang disyaratkan atau sesuatu yang distandarkan. Yaitu sesuai dengan standar mutu yang ditentukan, baik inputnya, prosesnya, maupun outputnya. Nah, pengertian atau definisi yang dibangun oleh Crosby ini lebih kompleks dibandingkan pengertian yang tadi dibuat oleh Juran. Karena di situ Crosby ini menjelaskan kepada kita bahwa mutu itu harus memiliki standar. Dan standar mutu itu harus diterapkan dalam seluruh proses yang berjalan. Bukan hanya proses, bahkan standar mutu itu sudah harus diterapkan sejak input, proses, maupun outputnya. Jadi kalau kita melihat itu dalam dunia pendidikan, yang dimaksud dengan input itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa menyelenggarakan proses pendidikan atau melaksanakan pembelajaran. Kemudian prosesnya, yang dimaksud dengan proses di situ, berarti adalah upaya untuk melakukan perubahan atau upaya untuk melakukan pengubahan. Karena bagaimanapun, pendidikan itu adalah upaya untuk mengubah dari sesuatu menuju sesuatu yang lain. Kalau yang kita bicarakan itu adalah akhlak siswa misalnya, maka pendidikan itu harus dijalankan agar bisa mengubah akhlak dari siswa kita yang sebelumnya kurang bagus menjadi lebih bagus. Kalau yang dimaksud dengan pendidikan itu dikaitkan dengan knowledge, berkaitan dengan pengetahuan, maka yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah upaya untuk mengubah para siswa kita yang sebelumnya hanya memiliki sedikit atau sebagian pengetahuan, setelah itu memiliki pengetahuan yang lebih kompleks atau lebih luas, dan seterusnya. Sementara yang dimaksud dengan output, ini berkaitan dengan hasil akhir. Jadi lulusan kita, kemudian proses kita, dan seterusnya, yang itu bisa dievaluasi atau bisa dianalisis. Kemudian menurut pendapat Deming, jadi pendapat Deming ini agak lebih sederhana, jadi mutu itu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Jadi sesuatu, produk, berupa barang atau jasa, atau kalau dalam dunia pendidikan berarti produknya adalah manusia yang terdidik salah satunya, maka di situ mereka itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, itu harus dipenuhi oleh dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pasar, jadi termasuk diantaranya adalah pasar tenaga kerja, maka apa yang sudah diajarkan dalam lembaga pendidikan itu, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diproses dalam lembaga pendidikan itu bisa dikatakan memiliki mutu. Kemudian menurut Garvin dan Davis, yang dimaksud dengan mutu itu adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, tenaga kerja, proses, tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dan konsumen. Nah, dari pengertian ini, maka kita bisa melihat gitu ya, bahwa mutu itu adalah kondisi yang mempertimbangkan segala hal. Jadi, ketika kita membicarakan mutu, maka yang dipertimbangkan banyak hal.
Mulai dari produknya, mulai dari manusia atau tenaga kerjanya, kalau dalam dunia pendidikan berarti staf pengajarnya, kemudian proses yang berjalan, kemudian lingkungan yang membentuk lingkungan yang digunakan dalam proses pembelajaran itu, sehingga harapan pelanggan atau konsumen itu bisa terpenuhi. Karena itu, untuk menciptakan mutu, dan mutu ini kemudian mampu ditangkap oleh pelanggan dengan baik, maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah observasi terhadap pelanggan. Apa sebenarnya yang mereka maui? Kalau mereka ingin menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan yang kita kelola, maka apa harapan yang mereka miliki? Sebagai pihak yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan proses pembelajaran, maka mestinya sebuah lembaga pendidikan berusaha untuk merancang. Jadi pembelajaran yang tepat sehingga harapan-harapan dari stakeholder itu nanti bisa terpenuhi dengan baik. Bahkan harapan mereka itu bisa bukan hanya terpenuhi, tapi mereka mendapatkan nilai lebih dari proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan kita. Ini adalah pengertian atau definisi mutu. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang sejarah perkembangan konsep mutu. Kita akan bicarakan perkembangan konsep mutu ini dengan menggunakan pendekatan sejarah Eropa. Jadi sebagaimana di awal tadi sudah saya terangkan, jadi konsep mutu yang ada dalam Islam itu sudah ada jauh-jauh hari. Jadi jauh sebelum abad ke-18. Kalau kita melihat pribadi Rasulullah dari sisi kepribadian, maka kita akan menemukan bahwa pribadi Rasulullah itu adalah pribadi yang utama. Kita melihat gaya hidup Rasulullah itu adalah gaya hidup yang dipenuhi dengan prestasi. Dan beliau ketika melakukan proses pendidikan kepada para sahabatnya, maka pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga menggunakan metode-metode yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ada satu hadis yang cukup menarik itu ya untuk dibicarakan. Adabani Rabbi fa'asana ta'dibi, kata Rasulullah. Jadi Robku itu sudah mendidikku, maka aku menjadi pribadi yang terdidik. Kata yang digunakan di situ terkait dengan pendidikan itu menggunakan pendekatan adab gitu ya. Jadi yang digunakan itu konsep taktib. Jadi kalau kita maknai itu bisa kita katakan Allah itu sudah mendidikku dengan adab. Maka aku menjadi pribadi yang paling beradab. Jadi konsep pendidikan yang diselenggarakan, konsep pendidikan yang digunakan oleh Allah untuk mendidik Rasulnya, itu bukan sekedar taklim dan juga bukan sekedar tarbiyah, tetapi itu adalah konsep taktib, di mana adab itu di dalamnya itu meliputi tindakan yang paling tepat, ilmu yang paling benar, kemudian menggunakan konsep keadilan, akhlak yang tertinggi, dan hikmah. Jadi ada 5 konsep yang ada dalam adab. Dengan menggunakan 5 konsep ini, maka akan muncul pribadi-pribadi yang bukan hanya menghargai ilmu, bukan hanya menghargai amaliyah, tetapi mereka memiliki adab dalam menjalani kehidupan. Nah, ini berbeda gitu ya. Kalau kita melihat dalam sejarah perkembangan konsep ilmu yang ada di Barat, maka pernah muncul satu era, yaitu era tanpa mutu. Ini terjadi sebelum abad 18. Di mana produk itu tidak diperhatikan mutunya. Jadi mereka hanya membuat produk saja, kemudian setelah itu produk itu dilempar ke pasaran. Jadi mereka tidak peduli kualitas dari produk mereka seperti apa. Hal ini terjadi sebelum masa itu banyak terjadi persaingan. Jadi masa itu memang tidak banyak saingannya. Karena itu maka mereka bisa membuat produk yang tidak memiliki mutu sama sekali, karena ketika orang-orang ingin mencari produk itu, pemilik dari produk itu hanya mereka. Kemudian setelah itu muncul era inspeksi. Jadi era inspeksi ini dimulai setelah tahun 1800-an. Di mana produk itu sebelum dilempar kepada para pelanggannya, sebelum dijual kepada konsumen, itu diinspeksi terlebih dahulu. Pendekatan yang mereka gunakan untuk melakukan inspeksi itu dengan menggunakan konsep quality control. Jadi mereka menggunakan konsep kontrol mutu. Dalam konsep kontrol mutu ini, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk menerapkan deteksi dan eliminasi. Mereka berusaha untuk melacak kesalahan-kesalahan yang terjadi pada produk.
cacat-cacat yang ada pada produk. Kemudian setelah itu kesalahan atau cacat itu disingkirkan agar dia tidak mempengaruhi kelayakan produk untuk dijual kepada pembeli. Jadi kalau dalam istilah kita, maka produk itu disortir terlebih dahulu sebelum dijual kepada pembeli. Jadi kalau hal ini diterapkan dalam dunia pendidikan, jadi konsep deteksi dan eliminasi ini, maka ini bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu. Jadi misalnya gitu ya, ada seorang supervisor. Jadi supervisor ini adalah kepala sekolah. Dia kemudian melakukan supervisi terhadap guru-guru yang berada di bawah kepemimpinannya. Hal yang pertama dia lakukan untuk melihat apakah sistem itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka dia kemudian berusaha untuk mendeteksi. Dia mendeteksi. Dan yang dideteksi itu adalah para guru. Jadi di sini maka akan terlihat bahwa seolah-olah kepala sekolah itu sedang memata-matai guru yang berada di bawah kepemimpinannya. Jadi dia mencari-cari kesalahannya gitu ya. Dalam iklim kerja yang semacam itu, maka bisa saja para guru itu kemudian merasa bahwa apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika mereka melakukan kegiatan supervisi, ketika dia melakukan inspeksi semacam ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam kinerja mereka. Saya itu sudah merasa bahwa saya ini bekerja dengan sangat baik. Kenapa kok saya dimata-matai? Seolah-olah saya itu dicari-cari kesalahan saya. Ketika ada kesalahan, maka kemudian dieliminasi. Besok lagi jangan diulangi. Saya akan berikan SP1, SP2, SP3 kalau Anda mengulangi. Anda nanti bisa dipecat dan seterusnya. Jadi di sini, maka dalam kontrol mutu ini ditekankan untuk menolak item yang cacat gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang keliru, maka kekeliruan itu harus sesegera mungkin dihilangkan. Dan seolah-olah yang dilakukan oleh seorang supervisor ketika dia melakukan inspeksi, maka dia seperti memata-matai dan seperti mencari-cari kesalahan. Tentu kita tidak akan merasa nyaman gitu ya ketika kita bekerja dalam suasana kerja yang semacam ini. Jadi selalu merasa diawasi, selalu merasa terintimidasi, dan seterusnya. Ini adalah era inspeksi. Karena itu, maka konsep inspeksi sebagai salah satu cara untuk melakukan supervisi, jadi dengan menggunakan pendekatan mutu quality control ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi kalau hari ini kita masih menemukan pemimpin yang sering melakukan sidak, agar dia bisa melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, bagaimana kinerja bawahannya, dan seterusnya. Nah, cara-cara semacam ini karena menimbulkan ketidaknyamanan, karena seseorang yang diinspeksi itu dia hanya kelihatan baik ketika dia diinspeksi. Setelah itu tidak ada lagi kontrol, maka dia hanya merasa takut terhadap aturan ketika dia diawasi. Ketika dia lepas dari pengawasan kontrolernya, dari inspektornya atau petugas inspeksinya, maka dia tidak akan lagi tunduk pada aturan. Jadi karena itu maka hal ini mulai ditinggalkan. Kemudian berikutnya adalah era statistical quality control. Ini dimulai sekitar tahun 1930. Jadi pada saat itu Departemen Inspeksi yang tadi tugasnya melakukan quality control itu mulai dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang berasal dari statistik. 3 huruf tapi sulit lah. Oke, 3 huruf tapi sulit ya. Jadi mulai dibekali dengan statistik. Jadi dengan statistik itu dideteksi penyimpangan produk yang ada. Jadi ini sudah agak lebih meningkat gitu ya, Kemudian baru masuk ke tahap yang keempat, yaitu era quality assurance. Jadi ini dimulai sekitar tahun 1950-an. Jadi ternyata sudah lama sekali gitu ya. Nah, konsep mutu yang sebelumnya hanya dibicarakan di tahapan produksi atau tahap hilir, kemudian mulai membicarakan tahap desain. Jadi yang dalam quality assurance gitu ya, maka konsep mutu ini diterapkan hampir di semua lini. Jadi sejak masih input sampai kemudian terjadi proses, sampai kemudian keluar outputnya, maka semua standar mutu itu sudah diterapkan. Dan semua pihak yang ada di satu perusahaan atau yang ada di satu lembaga pendidikan, mereka ikut terlibat dalam perbaikan mutu.
Jadi semuanya terlibat. Tidak ada satupun yang tidak terlibat. Kalau kita melihat di bagian quality control, yang terlibat itu ya hanya bagian produksi, kemudian bagian quality control. Quality control itu berusaha untuk melakukan inspeksi kepada bagian produksi. Nanti kalau ada produk-produk yang cacat, maka produk-produk yang cacat itu harus segera disortir. Karena ketika dijual, itu nanti bisa justru membengkakkan biaya. Karena ketika dijual pelanggan tidak puas harus ditarik lagi. Otomatis ada biaya transportasi dan seterusnya. Nah, dalam quality assurance ini, kesalahan-kesalahan semacam ini dicegah sejak awal agar tidak sempat terjadi. Jadi penjaminan mutu atau quality assurance itu memiliki semangat atau spirit untuk mencegah kesalahan sejak awal. Karena itu, maka desain jaminan mutu itu dirancang sejak awal, mulai dari input, dalam proses, maupun ketika sudah menghasilkan sebuah output. Jadi diharapkan gitu ya. Jadi produk yang dihasilkan itu nanti bebas cacat dan kesalahan. Jadi kalau lembaga pendidikan menjalankan konsep penjaminan mutu ini, maka diharapkan produknya, yaitu para peserta didik yang kemudian lulus, jadi lulusan dari sebuah lembaga pendidikan, mereka akan memenuhi standar pendidikan. Jadi standarnya berupa apa? Berupa kompetensi. Jadi mereka akan lulus sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan. Ini adalah era quality assurance. Kemudian di masa kita hari ini, berkembang juga konsep mutu yang terakhir, yaitu total quality management atau strategic quality management. Jadi TQM ini biasanya diselenggarakan dalam semua tingkatan, bahkan semua karyawan terlibat di dalamnya. Kemudian di situ juga digunakan instrumen yang bersifat kualitatif dan ada instrumen yang bersifat kuantitatif. Dan digunakan untuk memperbaiki proses organisasi agar melampaui harapan pelanggan. Jadi dalam total quality management, pelanggan itu diperlakukan sebagai seorang raja. Jadi perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan ketika menggunakan total quality management, mereka berusaha untuk memberi apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Dan sebisa mungkin mereka berusaha untuk memberikan sesuatu yang melampaui harapan pelanggannya. Mereka berusaha untuk mendesain produk, mereka berusaha untuk mendesain input, mendesain proses, agar sesuai dengan apa yang menjadi kepuasan dari pelanggannya. Otomatis dia juga harus tahu sejak awal, dia harus memiliki observasi yang tepat terhadap kepuasan pelanggan. Jadi persepsi pelanggan tentang barang atau jasa atau layanan gitu ya, layanan pendidikan yang mereka inginkan. Jadi dengan cara itu maka TQM itu bisa diselenggarakan. Nah, secara umum lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sampai hari ini belum melaksanakan TQM ini. Karena memang ada sekian banyak keribetan, ada sekian banyak keruwetan jika TQM ini dilaksanakan di Indonesia. Nah, ini perbedaan antara ketika konsep mutu yang sudah kita bicarakan tadi. Yang pertama adalah quality control atau kontrol mutu. Kemudian yang kedua adalah quality assurance atau penjaminan mutu. Dan yang ketiga adalah total quality management atau manajemen terpadu. Jadi manajemen mutu terpadu. Jadi istilah Indonesianya dan istilah asingnya gitu ya. Kalau quality control, maka di situ ada deteksi dan eliminasi. Jadi menolak item yang cacat. Tadi sudah saya jelaskan, jadi saya hanya mengulang sekilas saja. Kemudian kalau quality insurance, semangatnya mencegah kesalahan sejak awal. Karena itu standarnya, itu harus diikuti. Setiap orang yang bekerja, dia harus bekerja sesuai dengan standar itu. Dia harus memenuhi standar itu. Kalau tidak memenuhi, maka pasti akan terjadi kekeliruan. Karena itu, maka sejak awal mereka harus menjalankan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang ada. Ini quality assurance. Sementara kalau total quality management, mereka memperlakukan pelanggan itu sebagai raja, mereka memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Mereka mendesain produk untuk memuaskan pelanggan. Karena itu maka biasanya dalam total quality management, sebagian dari produk yang dimiliki itu bisa bersifat custom. Jadi pelanggan itu bisa memesan apa yang mereka inginkan. Jadi apa yang menurut mereka bisa menjadi kebutuhan dan kepuasan pribadi pelanggan tersebut. Ini adalah total quality management. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang alternatif atau perspektif
mutu. Jadi alternatif perspektif mutu. Jadi kalau kita melihat konsep mutu, sebagaimana sudah saya jelaskan di awal tadi, mutu itu sesuatu yang abstrak. Setiap orang itu bisa memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu produk. Baik produk itu berupa barang atau produk itu berupa layanan. Kalau lembaga pendidikan, maka produknya adalah layanan atau jasa. Nah, perspektif kita tentang jasa itu bisa berbeda-beda. Dan kalau kita sudah membicarakan jasa, jadi layanan yang ada dalam dunia pendidikan, itu kita bisa saja persepsi kita itu kemudian dimanipulasi oleh pihak lain. Kita mungkin saja dimanipulasi oleh iklan, kita dimanipulasi oleh informasi yang tersebar dari mulut ke mulut dan seterusnya. Jadi misalnya, sebagai contoh, ada orang yang mengatakan bahwa sekolah A itu bagus. Ternyata bukan hanya satu orang yang mengatakan itu, tapi ada beberapa orangnya lain, mereka juga mengatakan, oh sekolah A itu bagus. Karena ada beberapa pendapat, dan pendapat itu bukan hanya berasal dari satu orang, mereka mengatakan bahwa sekolah A itu adalah sekolah yang bagus. Maka kemudian diri kita termanipulasi untuk memiliki pendapat yang sama. Kita pun mengatakan bahwa sekolah A itu adalah sekolah yang bagus. Padahal bisa jadi orang yang mengatakan bahwa sekolah A itu adalah sekolah yang bagus, dia bisa jadi adalah karyawan dari sekolah A. Atau bisa jadi dia adalah guru dari sekolah A. Atau bisa jadi dia adalah wali murid dari seorang murid yang sekolah di sekolah A. Kenapa? Karena sejak awal sebagai wali murid, dia milih sekolah itu karena dianggap sesuai dengan harapannya. Tentu ketika proses penyelenggaraan pendidikan sudah dilakukan, kemudian dia merasa anaknya sesuai dengan target yang dimiliki oleh dirinya terhadap anaknya, maka dia akan mengatakan bahwa sekolah A itu bagus. Tapi bisa jadi karena kita tidak menyekolahkan anak di sekolah A, maka sebenarnya kita itu tidak menginginkan sekolah yang seperti sekolah A. Tapi karena banyak orang mengatakan sekolah A bagus, maka kita ikut-ikutan saja. Padahal standar kita tentang sekolah itu harusnya begini. Dan standar yang begini yang menjadi standar kita, itu tidak diterapkan di sekolah A yang kita bicarakan. Jadi itu bisa terjadi. Karena adanya perbedaan standar ini, adanya perbedaan konsep tentang mutu, perspektif ketika membicarakan tentang mutu, maka di situ ada beragam pendapat. Jadi pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat konsep mutu itu. Yang pertama adalah pendekatan yang bersifat transendental. Jadi pendekatan transenden. Jadi di situ mutu itu sesuatu yang bisa dirasakan, bisa diketahui. Jadi mutu itu bisa dirasakan, bisa diketahui. Tapi kita sulit untuk mendefinisikan. Kita sulit untuk mempraktekkan itu. Jadi sebagai contoh misalnya ya, misalnya Anda mengamati seni. Jadi misalnya kita melihat hasil lukisan dari seorang pelukis. Kalau lukisan yang kita lihat itu adalah lukisan dengan gaya realisme, jadi gayanya itu melukiskan alam sebagaimana adanya. Dia berusaha untuk memindahkan apa yang dia persepsi dari alam, kemudian dia pindahkan ke kanvas semirip mungkin. Maka kita mungkin bisa memberikan penilaian, oh lukisan ini kok bagus ya, mirip benar dengan aslinya. Lukisan ini kok bagus ya, indah banget. Tapi begitu lukisan yang kita lihat itu adalah lukisan yang abstrak, maka bisa jadi kita tidak akan mudah untuk memberikan penilaian. Kenapa? Karena rasa gitu ya. Ini urusan rasa. Jadi kadangkala ada lukisan-lukisan itu yang mungkin bagi kita itu bentuknya seperti benang ruwet gitu ya. Tapi bagi mereka, para penikmat seni, lukisan yang semacam ini justru memiliki cita rasa seni yang tinggi. Oh, pelukisnya itu ketika dia sedang melukis ini, dia mengekspresikan seluruh perasaannya ada dalam dirinya. Jadi garis-garis ini, lengkungan-lengkungan ini dibuat dengan ekspresi kejiwaan yang sangat mendalam. Jadi penikmat seni itu bisa sampai pada tahapan itu. Nah, mutu yang semacam ini, mutu yang sampai pada tingkatan ini, tidak bisa didefinisikan. Karena ini urusan rasa. Urusan rasa. Dan ini sangat abstrak, sangat subjektif. Dan juga tidak bisa dipraktekkan. Saya bisa, misalnya ya, saya bisa membaca lukisan yang abstrak. Saya tidak bisa mengajarkan itu kepada orang lain. Oh, harusnya begini, harusnya begini. Itu tidak bisa dengan mudah kita ajarkan atau kita praktekkan agar dipraktekkan oleh orang
orang lain. Ini adalah transcendental approach. Kemudian yang kedua adalah product based approach. Jadi kualitas itu ditentukan oleh banyaknya atribut yang ada pada produk. Jadi misalnya ya, sekolah A. Sekolah A itu dia hanya mengajarkan mata pelajaran non keagamaan. Sementara sekolah B, selain dia mengajarkan pengetahuan seperti fisika, kimia, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang lain, di situ juga dilengkapi dengan pembelajaran agama. Tentu masing-masing sekolah itu juga memiliki keinginan untuk mendidik akhlak anak didiknya. Tapi di situ kita melihat bahwa satu sekolah itu memiliki keunggulan lebih dibandingkan sekolah yang lain. Karena ada atribut tambahan. Sekolah ini tidak terlalu mengutamakan agama misalnya. Sekolah yang A tidak mengutamakan agama. Sekolah B mengutamakan agama. Bagi orang yang memiliki cara pandang mendekatkan diri kepada agama, jadi mereka ini orang yang beragama, khusyuk dalam menjalankan ibadah, tentu sekolah yang memiliki agama ini dianggap merupakan sekolah yang lebih bermutu. Kenapa? Karena sekolah ini dilengkapi dengan atribut pembelajaran agama. Entah itu dalam ekstrakurikuler ataupun kokurikuler atau kurikuler gitu ya. Jadi itu sudah dilengkapi dengan pembelajaran agama. Maka atribut ini dianggap menjadi mutu yang lebih dibandingkan sekolah yang lain. Jadi sekolah B itu lebih bermutu dibandingkan sekolah A karena di situ ada atribut yang berupa pembelajaran agama. Jadi misalnya semacam itu. Kemudian yang ketiga itu adalah user based approach. Jadi mutu itu tergantung pada orang yang memandangnya. Jadi mutu itu tergantung pada orang yang memandangnya. Setiap orang itu bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan kualitas atau mutu. Jadi mereka bisa memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu. Jadi kenapa hal itu terjadi? Karena setiap pelanggan, jadi setiap orang tua wali murid, mereka punya keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Maka kualitas bagi seseorang itu ditentukan oleh kepuasan maksimum yang dia bisa rasakan. Ini user based approach. Jadi sangat tergantung pada pengguna. Jadi pendekatan ini tergantung pada penggunanya. Kemudian yang keempat adalah manufacturing based approach. Jadi kualitas itu tergantung dengan kesesuaian dengan standar. Jadi kesesuaian dengan apa yang disyaratkan. Kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan. Jadi penentu mutu itu adalah standar yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga. Entah itu perusahaan atau itu lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan itu sudah menetapkan, ini loh mutu, standar mutu yang kami miliki. Jadi kompetensi lulusan kami nanti akan seperti ini dan seterusnya. Jadi standar mutu yang dimiliki oleh lulusannya nanti akan seperti apa, itu yang menetapkan perusahaan, bukan konsumen. Yang menetapkan adalah lembaga pendidikan, bukan orang tua wali murid, dan juga bukan stakeholder yang lain. Nah, di sini maka konsumen itu, termasuk konsumen dari lembaga pendidikan, mereka hanya harus menerima standar itu. Nah, berarti di sini bersifat manufacturing based approach. Jadi pendekatannya adalah pendekatan perusahaan atau lembaga pendidikan. Kemudian yang kelima itu adalah value based approach. Jadi pendekatan yang didasarkan pada nilai. Jadi kualitas itu didasarkan pada nilai dan harga. Produk yang berkualitas tinggi, jadi produk yang berkualitas tinggi, belum tentu itu adalah produk yang bernilai tinggi. Demikian juga produk yang bernilai tinggi, itu bisa saja dianggap tidak memiliki kualitas yang tinggi. Kenapa? Karena dianggap menilai, dianggap suatu produk itu memiliki nilai kalau dia paling tepat untuk dibeli. Kalau dia paling tepat untuk dimiliki. Jadi misalnya ya, ada seorang anak, dia ingin menjadi apoteker. Di kotanya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah sekolah farmasi, pilihan yang kedua adalah SMA biasa. Maka ketika dia memang bertujuan untuk menjadi apoteker, meskipun sekolah SMA biasa itu adalah sekolah yang favorit, dia dianggap memiliki kualitas yang tinggi. Maka bagi dia yang sejak awal sudah memiliki tujuan untuk menjadi apoteker, maka sekolah farmasi
sekolah menengah farmasi itu mungkin dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau dia pengen jadi apoteker, kemudian melewati SMA, dia masih harus belajar di perguruan tinggi. Dan kalau dia mendaftar di sekolah farmasi, dia tetap bisa melanjutkan perguruan tinggi. Dan dia sudah menguasai ilmu-ilmunya sejak awal. Maka di sini, produk yang dianggap memiliki kualitas yang tinggi, ini sangat tergantung pada nilai yang dia tawarkan. Jadi tergantung pada nilai yang dia tawarkan. Jadi berkualitas tinggi itu belum tentu memiliki nilai yang tinggi. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Jadi ini sangat tergantung pada kebutuhan yang dimiliki. Ini adalah berbagai perspektif tentang mutu. Jadi setidaknya kita melihat ada 5 cara pandang tentang mutu. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan karakteristik-karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh konsep mutu. Jadi apa saja sifatnya gitu ya. Jadi konsep mutu itu berupa apa saja sifat-sifatnya. Yang pertama, dan ini konsep mutu ini sesuai dengan dunia pendidikan. Karena secara umum yang kita bicarakan dalam konsep mutu ini adalah konsep mutu yang ada dalam layanan jasa. Sementara penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan itu sebenarnya adalah layanan jasa. Betul, sekolah itu punya fisik. Jadi dia punya bangunan, kemudian dia punya media-media yang digunakan dalam pembelajaran, dia punya meja, punya kursi, punya lapangan, punya tempat ibadah, itu fisik. Tapi sebenarnya yang disediakan oleh sebuah sekolah ketika dia menjalankan proses pembelajaran, itu sebenarnya adalah kegiatan layanan. Jadi layanan pendidikan. Atau itu adalah layanan jasa, gitu ya, jasa dalam bidang pendidikan. Maka karakteristiknya adalah karakteristik yang ada dalam layanan jasa. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama adalah reliability. Jadi di situ kompetensi kerja itu bisa dilihat. Jadi kinerja yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan itu bisa dilihat dari performance-nya. Jadi penampilan yang dia miliki. Kemudian kehandalannya. Kemudian bisa dipercaya atau tidak. Jadi ketika sekolah itu menawarkan berbagai nilai, ketika sekolah itu menawarkan berbagai janji. Jadi nanti sekolah kami, setelah Anda sekolah di tempat kami selama 6 tahun, maka diharapkan paling minim siswa itu akan lulus dengan hafalan 2 juz Al-Quran misalnya. Maka betulkah gitu ya? Jadi lembaga persekolahan ini mewujudkan apa yang sudah dia janjikan. Jadi apakah dia sudah bisa mewujudkan itu? Maka di sini akan dilihat apakah lembaga persekolahan itu cukup amanah dalam menjalankan proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah responsiveness. Jadi kemampuan atau kesiapan untuk memberikan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi ketika harus melakukan proses pendidikan, maka proses pendidikan itu ya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi ketika dalam 1 hari itu sudah dijadwalkan untuk melakukan kegiatan gitu ya, kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran A, maka itulah yang harus dilaksanakan. Gurunya sudah harus siap, perangkat-perangkat yang dia butuhkan itu juga sudah harus disiapkan. Agar tujuan dari proses pembelajaran terhadap satu mata pelajaran itu nanti bisa tercapai. Jadi kompetensi dari mata pelajaran itu nanti bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kompetens. Jadi setiap orang yang ada dalam lembaga pendidikan, mestinya dia punya keterampilan dan kemampuan untuk memberikan jasa. Kalau di lembaga pendidikan, seorang guru itu dia harus mampu membawakan konsep-konsep keilmuan yang dia ajarkan agar itu bisa diambil oleh para siswanya. Jadi bisa dikuasai oleh siswanya dalam berbagai lingkup yang ada gitu ya. Jadi para siswanya itu nanti bisa menguasai itu. Di lembaga pendidikan itu, para petugas administrasinya mereka juga bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik. Jadi mereka memiliki kemampuan, mereka punya keterampilan. Jadi kalau memang tugasnya berkaitan dengan administrasi, maka kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan itu harus dia miliki. Kalau tugas dia sebagai penjaga perpustakaan atau dia menjadi pustakawan, maka dia juga harus memiliki keterampilan yang terkait dengan dunia kepustakawanan itu. Ini adalah kompetensi. Kemudian yang keempat adalah akses.
akses ini berkaitan dengan kemudahan untuk dihubungi atau ditemui. Jadi misalnya gitu ya, jadi lokasi sekolah itu mudah dijangkau karena dia berada di pinggir jalan raya. Untuk menuju lokasi sekolah itu maka ada kenyamanan yang dimiliki. Jalannya dari sekitarnya sangat rindang sehingga ketika berjalan di situ itu cukup nyaman misalnya. Lokasinya mudah dijangkau. Kemudian tidak butuh waktu yang lama untuk menunggu. Seperti menunggu nilai dan seterusnya, itu tidak butuh waktu lama. Jadi begitu perkuliahan selesai, dalam beberapa waktu, nilai Anda sudah bisa dilihat. Jadi prestasi Anda sudah bisa dilihat. Kemudian ada saluran komunikasi yang bisa terhubung. Jadi misalnya memiliki kontak person, memiliki public relation. Jadi segala informasi yang berasal dari lembaga pendidikan ini dengan mudah bisa diakses, memiliki website dan seterusnya. Kemudian ada kortesi yang ditawarkan. Jadi ada standar-standar perilaku yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Standar perilaku ini menjadi standar dalam melakukan layanan terhadap para stakeholder. Jadi misalnya gitu ya, ada sebuah sekolah yang memiliki kortesi. Jadi kortesi nilai yang ditampilkan dalam memberikan layanan. Jadi misalnya senyum, salam, sapa. Jadi semua karyawan di situ ketika melayani, memberikan layanan, dia harus sambil tersenyum. Dia harus menyapa terlebih dahulu. Kemudian dia juga senyum, salam, sapa, sopan santun gitu ya. Maka dia juga harus melakukan itu dengan sopan dan santun. Jadi ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kortesi. Jadi kebaikan gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah communication. Jadi lembaga pendidikan itu hendaknya bisa memberikan informasi kepada pelanggan dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Dan di situ mereka juga, jadi lembaga pendidikan ini juga harus siap untuk menerima keluhan-keluhan. Jadi keluhan itu nanti bisa disampaikan lewat grup WA, jadi WA group misalnya. Atau sekolah itu dia bisa memberikan hasil belajar dari para muridnya dengan menggunakan buku. Jadi dengan menggunakan buku harian atau menggunakan buku hubung gitu ya. Jadi setiap siswa itu memiliki buku hubung. Pencapaian mereka dalam proses pembelajaran hari itu nanti akan dicatat gurunya di buku hubung itu. Maka dengan sendirinya orang tua di rumah itu akan mengetahui perkembangan dari anaknya dari hari ke hari. Oh ternyata anak saya hari ini belajar tentang ini. Dan dia sampai pada kompetensi ini. Dia sampai pada kompetensi ini dan seterusnya. Jadi ini adalah komunikasi. Kemudian kredibilitas. Ini berkaitan dengan sikap jujur dan bisa dipercaya. Ini juga menyangkut reputasi yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Termasuk di dalamnya itu berkaitan dengan karakter pribadi dari orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan dan juga berkaitan dengan interaksi terhadap para orang tua wali murid atau stakeholder yang lain. Ini kredibilitas. Kemudian yang kedelapan, ini berkaitan dengan security. Jadi berkaitan dengan keamanan. Jadi lembaga pendidikan yang kita kelola itu harus menjamin safety, harus menjamin keamanan dari anak-anak yang bersekolah di tempat ini. Jadi anak-anak itu tidak dibiarkan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya, seperti manjat pohon dan seterusnya. Ya, diawasi dari jauh. Jadi ada pengawasan yang dilakukan terhadap mereka. Begitu mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan, maka ada pihak-pihak yang kemudian memberikan larangan. Ada beberapa sekolah yang mahal itu biasanya memiliki kolam renang. Dan kolam renang itu sudah memiliki standar-standar. Jadi agar kolam renang itu bisa dipakai, salah satunya nanti ada penjaga kolam renangnya. Jadi penjaga itu bukan sekedar menjaga saja, tapi dia memberikan pengawasan terhadap orang-orang yang berenang. Dan dia akan mendeteksi seandainya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sejak awal dia sudah bisa mencegah hal itu. Kemudian understanding the customer. Jadi mutu itu berkaitan dengan perhatian yang bisa kita berikan kepada pelanggan kita. Kita harus memiliki pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mereka miliki. Jadi dengan memahami itu, maka penyelenggaraan pendidikan itu bisa kita lakukan dengan lebih baik, dengan memiliki informasi ini. Kemudian yang ke-10, sifat dari mutu itu adalah tangible. Kenapa? Karena mutu itu bersifat abstrak. Nah, mutu yang bersifat abstrak itu agar bisa dipersepsi dengan baik oleh pelanggan kita, harus memiliki bukti yang berupa fisik.
sekolah itu ya nggak enak kalau nggak punya gedung. Tapi bisa saja ke depan lembaga persekolahan atau lembaga pendidikan itu tidak harus punya gedung. Dalam masa pandemi ini kita sudah belajar banyak. Jadi kita tinggal mengupgrade saja. Jadi bahwa pembelajaran itu ternyata tidak harus dilakukan di tempat tertentu, makan tempat. Tapi ternyata bisa dilakukan secara online. Nah, tentu di sini ada sarana prasarana yang harus disiapkan sebagai pengganti wujud-wujud fisik ini. Tapi tetap ada wujud-wujud fisik yang perlu kita hadirkan untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan itu bermutu. Jadi setidaknya wujud fisik itu adalah wujud fisik dari sesuatu yang bisa dilihat. Jadi misalnya gitu ya, setelah proses pendidikan, maka setiap peserta didik nanti berhak untuk mendapatkan misalnya ya, mendapatkan rekaman video misalnya. Jadi dengan menggunakan rekaman video ini mereka bisa belajar di kesempatan yang lain. Atau ketika proses penyelenggaraan pendidikan untuk mempermudah kompetensi itu bisa dicapai, maka di situ dibutuhkan media pembelajaran. Media pembelajarannya berupa apa? Bisa audio, bisa video, dan seterusnya. Nah, di sini butuh bukti yang bersifat fisik. Jadi keberadaan bukti yang bersifat fisik ini akan menjadi representasi dari penyelenggaraan layanan jasa. Jadi orang itu akan mempersepsi mutu itu, kalau hanya mutu itu sesuatu yang abstrak, itu sulit dipersepsi. Tapi kalau terlihat buktinya, maka mereka akan lebih mudah mempersepsi keberadaan mutu itu. Ini kemudian berikutnya terkait dengan konsep mutu pendidikan. Jadi monggo ya, ini nanti bisa Anda pelajari sendiri. Jadi mutu pendidikan itu, kalau menurut pendapat dari Townsend dan Butterworth, itu ditentukan oleh 10 faktor. Di antaranya adalah efektif atau tidak kepala sekolah dalam kepemimpinannya. Kemudian bagaimana partisipasi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh guru dan stafnya. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan? Apakah itu efektif atau tidak? Kemudian bagaimana pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan terhadap para karyawan, sehingga mereka terbantu, mereka terfasilitasi untuk mengembangkan dirinya, sehingga mereka memiliki keterampilan baru untuk bisa melaksanakan tugas-tugas mereka. Dilaksanakan atau tidak? Kemudian kurikulumnya relevan atau tidak? Baik dari tuntutan stakeholder maupun tuntutan dunia kerja, maupun tuntutan untuk pengembangan pengetahuan. Itu sesuai atau tidak, relevan atau tidak. Kemudian ada visi misi yang jelas yang dimiliki oleh penyelenggara pendidikan atau tidak. Ini nanti juga menentukan mutu. Kemudian iklim sekolahnya kondusif atau tidak. Anak-anak yang belajar di sekolah itu, mereka dibuat dalam suasana menyenangkan atau tidak. Pembelajaran yang mereka lakukan bersama gurunya itu mudah diterima atau tidak, menggunakan metode-metode yang terbaik atau tidak, dan seterusnya. Kemudian ada penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan atau tidak. Dengan penilaian diri ini, maka lembaga persekolahan itu akan bisa mengupgrade dirinya, memperbaiki dirinya, sehingga kualitas berikutnya itu akan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ada komunikasi efektif di internal lembaga penyelenggara pendidikan atau dengan eksternal atau tidak. Nah, ini nanti juga perlu dibicarakan. Kemudian keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik, artinya orang tua dan masyarakat itu terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam batas-batas tertentu atau tidak. Maka semua faktor ini nanti akan menentukan mutu dari pendidikan. Jadi akan menentukan mutu dari pendidikan. Nah, karena itu maka aspek mutunya ya kurang lebih sama dengan mutu yang tadi kita bicarakan. Jadi mulai pembinaan berkelanjutan, komunitas bisnis lokal, guru profesional, sampai pada dukungan dari orang tua. Jadi ini adalah aspek mutunya. Karena konsep mutunya, jadi faktor penentu wujudnya mutu itu adalah ini, maka gitu ya, maka aspek mutunya itu adalah kombinasi dari apa-apa yang tadi sudah kita bicarakan. Kemudian ruang lingkup dari mutu pendidikan itu terletak di mana? Karena hari ini kita menggunakan cara pandang penjaminan mutu atau quality assurance, maka mutu pendidikan itu harus ada sejak di input. Jadi standar mutu pendidikan atau SNP, standar mutu pendidikan, itu sudah harus ada sejak dari input. Apalagi proses. Juga harus ada dalam outputnya.
Yang dimaksud dengan input itu ya semua yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Jadi proses pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan. Semua yang dibutuhkan sudah harus ada, sudah harus tersedia. Inputnya itu sudah ditetapkan mutu-mutunya. Jadi di situ sudah ada standar mutu yang ditetapkan. Kemudian dalam prosesnya, karena proses pendidikan itu bertujuan untuk mengubah manusia, agar dia berubah dari satu situasi kepada situasi yang lain, agar dia berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, maka proses pendidikan itu juga harus diarahkan ke sana. Jadi tujuan pendidikan itu kan untuk mencetak, untuk mengubah manusia yang sebelumnya karakternya tidak terlalu bagus menjadi lebih bagus. Yang sebelumnya kurang pengetahuan menjadi lebih berpengetahuan. Yang sebelumnya dia memiliki kekurangan, maka setelah itu dia bisa mengatasi kekurangan itu, bahkan dia bisa menunjukkan kelebihan dirinya. Jadi prosesnya itu adalah proses untuk mengubah sesuatu. Nah, di sini berbagai input yang ada, yang tadi sudah memiliki standar mutu itu kemudian digunakan dalam proses. Maka akan tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan, mendorong minat untuk melakukan belajar, termasuk mereka termotivasi untuk belajar. Dan di situ peserta didik itu bisa diberdayakan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Ini adalah prosesnya. Kemudian diharapkan setelah proses itu berlangsung, maka kemudian akan muncul input. Input itu diantaranya berupa peserta didik. Dari sana maka kinerja sekolah itu bisa diukur kualitasnya. Bagaimana standar itu kemudian digunakan untuk melihat kualitas. Jadi standar itu digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat kualitas. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Produktivitas dari lembaga pendidikan ini seperti apa. Kompetensi setiap siswa itu tercapai sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau tidak. Jadi kompetensi lulusannya tercapai atau tidak. Efisien atau tidak. Ada inovasi-inovasi baru di sekolah ini atau tidak. Baik itu dalam proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, atau yang lain. Ada inovasi atau tidak. Kemudian moral kerja dari setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan itu bagaimana. Nah, ini semuanya nanti dievaluasi. Jadi output itu selain membicarakan hasil, itu nanti juga membicarakan evaluasi. Nah, ini nanti terkait dengan output ini dan evaluasinya, itu nanti saya kira saudara-saudara bisa mempelajari itu di mata kuliah evaluasi pendidikan. Jadi bukan hanya hasilnya saja yang berupa peserta didik yang lulus, tetapi juga output itu nanti dievaluasi dengan tujuan agar lembaga pendidikan itu nanti bisa memperbaiki dirinya dan juga bisa memperbaiki standar-standar mutu yang sudah dirumuskannya. Jadi standar mutu itu secara periodik tiap beberapa waktu itu bisa diperbaiki. Tentu gitu ya, perubahan-perubahan itu kan terjadi di sekitar kita juga. Jadi segala sesuatu itu berubah. Termasuk perubahan itu sendiri. Jadi segala sesuatu itu berubah, termasuk perubahan itu sendiri. Karena segala sesuatu berubah, maka lembaga pendidikan itu juga harus melakukan inovasi-inovasi. Mereka juga harus berubah dari satu waktu ke waktu. Tentu saja harus berubah lebih baik gitu ya. Harus berubah menuju lebih baik. Dan itulah spirit dari mutu ya sebenarnya. Kemudian dasar program peningkatan mutu itu ini nanti silahkan Anda pelajari sendiri. Yang pertama berkaitan dengan komitmen terhadap perubahan. Jadi semua pihak harus komitmen. Jadi perubahan itu harus mereka kawal. Kemudian pemahaman terhadap kondisi, jadi situasi kondisi yang terjadi baik eksternal maupun internal, apa yang terjadi di sekitar sekolah, apa yang terjadi di luar sekolah, bagaimana perkembangan teknologi di luar. Jadi penyelenggara pendidikan itu tidak boleh menutup diri. Mereka harus membuka diri terhadap berbagai perubahan, dan mereka harus siap untuk merespon perubahan-perubahan itu. Baik responnya negatif atau responnya positif. Artinya negatif dan positif itu dia akan menerima itu atau tidak. Maka ketika menerima, mereka harus merumuskan sesuatu agar hal-hal yang negatif itu tidak masuk, karena sesuatu yang baru masuk itu kadang-kala juga membawa unsur-unsur yang negatif. Kalau mereka melaksanakan itu, maka mereka harus siap menangani hal-hal yang negatif
Kalau tidak melaksanakan, mereka harus siap dengan berbagai rasionalisasi. Kenapa mereka kemudian menolak itu? Kemudian memiliki visi misi yang jelas tentang kondisi yang ada. Mereka juga memiliki rencana yang jelas. Jadi sejak awal, proses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu sudah harus memiliki rencana yang jelas. Karena tanpa adanya rencana, khawatirnya mereka akan mengalami kegagalan. Karena gagal merencanakan sesuatu, itu artinya merencanakan kegagalan sejak awal. Ini adalah dasar program peningkatan mutu. Kemudian berikutnya prinsip-prinsip peningkatan mutu. Ini silahkan Anda pelajari sendiri. Jadi saya kira informasi tentang ini sudah sangat lengkap di buku. Kemudian cara meningkatkan mutu. Jadi cara meningkatkan mutu ini pun nanti bisa Anda pelajari di buku Anda. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang penjaminan mutu. Karena memang secara khusus kita akan bicarakan tentang hal ini gitu ya. Jadi penjaminan mutu. Silahkan Anda nanti mencari atau mendownload jadi Permendiknas nomor 63 tahun 2009. Jadi di situ peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini secara khusus nanti akan membicarakan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Jadi sistem penjaminan mutu pendidikan. Jadi kita membicarakan penjaminan mutu ini tidak didasarkan pada teori-teori yang berasal dari pakar ya, tapi kita langsung menggunakan peraturan yang berlaku. Kalau Anda ingin mendalami teori-teorinya, maka di bahan pembelajaran yang sudah atau materi pembelajaran yang kemarin saya share kepada saudara-saudara, itu nanti Anda, saya kira itu sudah cukup, sudah mencukupi kebutuhan Anda. Jadi di sini kita akan sedikit membacakan saja, jadi dari peraturan-peraturan yang ada. Jadi yang pertama, yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan, ini biasanya saya singkat PMP gitu ya, penjaminan mutu pendidikan, adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan. Penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Jadi keberadaan penjaminan mutu pendidikan ini memang dirancang untuk memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan, di situ akan muncul konsep tentang mutu. Jadi pendidikan kita akhirnya menjadi pendidikan yang bermutu. Kemudian apa tujuan dari penjaminan mutu itu? Tujuannya adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa, sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di situ nanti akan terbangun budaya mutu di pendidikan formal maupun non-formal atau informal. Kemudian ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu. Kemudian ditetapkan standar acuan mutu dalam penjaminan mutu formal dan seterusnya. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan seterusnya. Terbangunnya sistem informasi pendidikan formal dan non-formal berbasis teknologi dan seterusnya. Kemudian berikutnya, kita membicarakan tentang paradigma yang ada dalam penjaminan mutu pendidikan. Jadi kita nanti bisa membaca itu di Permendiknas nomor 63 yang tadi kita bicarakan di awal, tahun 2009, pasal 3 ayat yang pertama. Jadi penjaminan mutu itu memiliki 3 paradigma. Yang pertama bahwa pendidikan itu bersifat terbuka dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta didik atas latar belakang mereka. Jadi suku, ras, agama, dan seterusnya. Itu tidak boleh ada diskriminasi. Kecuali tentu saja untuk sekolah-sekolah yang memang bersifat khusus. Yang saya maksud bukan sekolah berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah sekolah-sekolah yang sejak awal mengembangkan nilai-nilai khusus. Jadi misalnya sekolah yang terintegrasi dengan keagamaan. Jadi misalnya ada sekolah Katolik A atau sekolah Katolik B dan seterusnya. Kemudian ada sekolah Islam terpadu, ada sekolah Islam plus, ada sekolah Islam internasional. Kalau internasional sekarang sudah tidak ada ya. Ada sekolah Islam, sekolah alam berbasis Islam dan seterusnya. Maka memang sejak awal dia sudah mengembangkan kekhususan. Jadi yang semacam itu berarti tidak masuk dalam hal ini gitu ya. Tapi kita pun juga merasakan di lembaga pendidikan Islam ini kadang-kala ada juga non-muslim yang masuk. Mereka tertarik untuk menyekolahkan anak di situ. Jadi misalnya
universitas kita ini kan sejak awal adalah universitas Islam. Bahkan kata Islam itu ada dalam nama universitas kita. Tapi kita juga menemukan bahwa kampus kita ini kampus yang terbuka. Jadi di situ ada orang-orang yang beragama lain yang ikut menikmati pendidikan. Saya pernah mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam yang keempat. Jadi saat itu materinya berkaitan dengan peradaban Islam dan parenting. Jadi di mata kuliah itu ternyata ada satu. Jadi di kelas itu ada satu anak. Ada satu mahasiswa, bukan anak-anak lagi ya, karena dunia perkuliahan itu kan pendidikan untuk orang dewasa. Ada satu mahasiswa. Mahasiswa itu beragama lain. Saya sempat menyarankan kepada mahasiswa ini. Jadi silahkan Anda nanti, jadi dalam proses pembelajaran, Anda nanti mencari seorang pendeta atau guru agama yang dari agama Anda. Silahkan untuk meminta dia menyelenggarakan pendidikan atau mengajar Anda. Nilai apapun yang dikeluarkan oleh pendeta atau ini, nanti yang akan saya gunakan untuk dimasukkan ke sini. Karena bagaimanapun harus ada nilai itu. Harus ada nilai. Tapi ternyata mahasiswa ini tidak mau. Pak, saya ingin ikut saja. Jadi anggap saja ini bagian dari perbandingan agama. Gitu. Saya juga ingin tahu tentang Islam. Dan anehnya ketika nilai itu sudah keluar, ternyata nilainya itu termasuk nilai yang paling bagus dibandingkan kawan-kawannya yang sejak awal mereka lahir di keluarga Muslim gitu ya. Ini. Jadi tidak ada diskriminasi. Kemudian pembelajaran itu diselenggarakan sepanjang hayat, berpusat pada peserta didik yang memfasilitasi, mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini sesuai dengan semangat Islam gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai dari sejak dibuai-buai masih bayi itu ya, sampai masuk ke liang lahat. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi rahmatan lil alamin. Ini sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah aku diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita melihat dalam tafsir, jadi rahmat bagi seluruh alam itu ternyata diperuntukkan bagi Muslim dan bagi mereka yang tidak beragama Islam. Bagi mereka yang Muslim, maka rahmat itu akan dirasakan ketika berada di dunia dan sekaligus ketika berada di akhirat. Sementara bagi mereka yang non-Muslim, mereka akan merasakan rahmat dari Islam itu ketika mereka hidup di dunia. Kalau sudah di akhirat itu urusannya beda lagi gitu ya. Apa saja di antaranya? Jadi setelah diutusnya ini jadi mempelajari rahmatan lil alamin ya. Setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah itu tidak akan mengadab umat manusia sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum masa kerasulan. Ini makna yang pertama dari rahmatan lil alamin. Jadi kalau Allah mengadab, itu tidak akan sengeri umat-umat terdahulu. Kalau dahulu itu kan ditumpas semua itu ya. Jadi umatnya Nabi Lut itu ingkar, maka setelah itu ditenggelamkanlah bumi dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rahmat itu juga akan dirasakan oleh non-Muslim dari perlakuan yang dimiliki kalangan umat Islam. Jadi kalau misalnya mereka hidup di bawah pemerintahan Islam di masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu, mereka diperlakukan sama seperti warga negara yang Muslim. Jadi mereka mendapatkan perlindungan, mereka mendapatkan hak hidup, mereka mendapatkan hak untuk menjalankan agama, dan seterusnya. Ini bagian dari rahmat. Ini paradigma penyelenggaraan mutu pendidikan. Prinsip-prinsipnya, yang pertama berkelanjutan, jadi continue. Bukan hanya satu waktu saja, tapi itu terus berlangsung sepanjang waktu. Terencana dan sistematis. Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan non-formal. Jadi masing-masing lembaga formal dan non-formal itu mereka punya keleluasaan untuk menjalankan metode pendekatan pendidikan yang mereka laksanakan. Jadi kita tidak bisa melarang, oh sekarang kok banyak ya sekolah-sekolah alam. Sekolahnya hanya punya tempat sedikit, tempat pendidikannya hanya saung. Jadi seperti anak dolan gitu ya. Karena memang yang mereka yakini, jadi proses mendidik yang terbaik itu ya dengan cara itu. Jadi ini justru menjadi kekhasan yang bisa mereka tampilkan dari lembaga pendidikan yang mereka kelola. Gitu ya.
dan fasilitasi pembelajaran informal dalam masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin. Artinya di sini negara itu tidak mau membatasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Jadi negara itu membebaskan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakatnya. Bahkan negara itu memberikan fasilitas. Regulasinya disedikitkan, fasilitasnya diperbanyak. Nah, fasilitas itu nanti bisa diakses melalui berbagai cara. Kemudian SPMP atau standar penjaminan mutu pendidikan merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan. Artinya ini tidak kaku. Jadi masih memungkinkan untuk dievaluasi dari satu ke waktu, hasil evaluasinya nanti digunakan untuk melakukan perbaikan. Ini prinsip penjaminan mutu pendidikan. Kemudian ada standar nasional pendidikan. Mohon maaf ya, saya hanya membacakan saja karena ini undang-undang. Undang-undang itu kalimatnya sudah rigid, sudah kaku. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan atau SNP, pasal 1 ayat yang pertama, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dasar yang digunakan itu adalah dasar minimal, jadi bukan maksimal. Jadi minimal orang yang ikut dalam proses pendidikan di wilayah NKRI itu harus seperti ini. Harus seperti ini, sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia gitu ya. Kemudian lingkup SNP itu yang pertama meliputi standarisi. Jadi ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi. Jadi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang atau pendidikan tertentu. Kemudian ada standar proses. Nanti kita akan pelajari ini secara lebih detail ya. Jadi hari ini kita singgung sedikit-sedikit dulu. Standar proses. Ini berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pada satu satuan pendidikan. Jadi satu satuan pendidikan itu berarti lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Kemudian standar kompetensi lulusan. Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Standar kompetensinya gitu ya. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi minimal kalau dia mau mendidik itu dia harus lulusan apa gitu ya. Untuk pendidikan ini lulusan apa. Kemudian dia memiliki kemampuan dalam hal apa. Kriteria yang dia miliki untuk menduduki jabatan tertentu itu apa. Dia memiliki kelayakan fisik atau tidak, kelayakan mental atau tidak, dan seterusnya. Kemudian ada standar berupa sarana dan prasarana. Jadi misalnya kriteria minimal dari penyelenggara pendidikan itu ada ruang tempat belajar, ada tempat olahraga, ada tempat ibadah. Karena tujuan pendidikan di Indonesia itu salah satunya kan untuk membentuk iman dan takwa dan akhlak mulia. Kemudian ada perpustakaan, ada laboratorium, ada bengkel kerja, terutama bagi pendidikan kejuruan atau pendidikan yang mengupgrade keterampilan. Kemudian ada tempat bermain, terutama untuk lembaga pendidikan yang sifatnya berada di bawah lembaga pendidikan dasar. Itu harus ada tempat bermainnya. Kemudian untuk standar pengelolaan, itu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pada satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. Kemudian ada standar pembiayaan. Jadi ini mengatur tentang komponen atau besaran biaya operasi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dalam periode 1 tahun. Kemudian yang terakhir adalah standar penilaian. Jadi terkait dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Sehingga hasil yang ditampilkan untuk setiap peserta didik itu betul-betul hasil yang faktual. Betul-betul hasil dari siswa atau mahasiswa yang bersangkutan. Ini adalah lingkup dari SNP. Nah, komponen mutu itu meliputi 3 hal ini. Jadi yang pertama, komponen berkaitan dengan kebijakan. Jadi kebijakan, keputusan yang diambil dalam menetapkan mutu itu adalah keputusan untuk memenangkan daya saing. Jadi lembaga pendidikan saat ini pun ternyata dituntut untuk berkompetisi. Mereka melihat lembaga pendidikan yang lain yang di luar dirinya itu sebagai rival, sebagai saingan. Karena itu tidak mau lembaga pendidikan itu untuk bisa survive, maka mereka harus menampilkan mutu yang utama. Nah, kebijakan-kebijakannya itu harus mendukung hal ini. Kemudian berikutnya terkait dengan teknologi. Teknologi hari ini itu ternyata juga menunjang daya saing. Penguasaan teknologi mau tidak mau menjadi wajib. Itu menjadi komponen utama.
Jadi kalau Anda nanti ingin membuat lembaga pendidikan, maka setidaknya ajari anak-anak, karena kebutuhan di masa depan itu kan berkaitan dengan teknologi informasi. Maka teknologi informasi itu menjadi penting. Kalau saya secara pribadi, dalam pendidikan di lingkungan keluarga, ya kalau bisa anak itu paham tentang pemrograman. Karena dengan belajar pemrograman, rasionalitas mereka terbentuk. Mereka bisa bermain logika matematis. Dan dengan logika matematis itu mereka bisa melihat persoalan-persoalan secara realistis juga gitu ya. Mereka belajar bahasa, mereka belajar pemrograman, mereka juga belajar multimedia. Jadi membuat video dan seterusnya itu saya kira untuk ke depan itu sudah mulai harus kita tanamkan kepada para peserta didik kita. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya manusia. Yang diolah dalam dunia pendidikan itu adalah sumber daya manusia. Inputnya berupa sumber daya manusia, prosesnya melibatkan sumber daya manusia, hasilnya berupa sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dikelola oleh lembaga pendidikan, hendaknya mereka dibina dengan berbagai komponen yang bisa menunjang daya saing mereka. Jadi agar outputnya nanti mereka menjadi orang-orang yang siap untuk terjun ke masyarakat luas, mereka siap memberikan kontribusi. Oke, saya kira itu ya. Jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan perkuliahan ini. Oke, saya kira itu. Jadi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Anda tidak henti-hentinya terus berproses untuk melakukan pembelajaran. Anda selalu mengutamakan spirit untuk belajar, mulai dari buayan sampai liang lahat gitu ya. Jadi kemudian saya berharap betul, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya berhenti dari pertemuan ini, maka setelah itu silahkan Anda lakukan pembelajaran mandiri. Saya akan berusaha untuk mensupport itu ya, bahan-bahan belajar yang Anda perlukan. Karena saya berharap betul, saya berhajat betul Anda memiliki pemahaman dalam bidang ini. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi selama proses pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang lebih baik, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita, dunia dan sekaligus akhirat. Mari kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.